Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat belajar ya. Perkenalkan, saya Kak Fira yang akan memandu di video ini. Pada video ini akan membahas materi ekonomi kelas 10 tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, adik-adik harus tahu dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah perkembangan koperasi, menjelaskan pengertian koperasi, menjelaskan landasan dan asas koperasi, menjelaskan tujuan koperasi, menjelaskan ciri-ciri koperasi, menjelaskan prinsip-prinsip koperasi, menjelaskan fungsi dan peran koperasi, dan menjelaskan jenis-jenis usaha koperasi. Oke adik-adik, sejarah perkembangan koperasi. Sebelum menjadi koperasi yang kita kenal seperti sekarang, koperasi memiliki lika-liku dalam perjalanannya. Sejarah berdirinya koperasi berawal di Inggris ketika seorang pria berkebangsaan Skotlandia bernama Robert Owen yang pertama kali memperkenalkan idenya mengenai koperasi hingga berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, koperasi diperkenalkan pertama kali oleh seorang pamong Prajapati asal Purwokerto, yaitu Raden Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan membentuk sebuah bank simpan pinjam sebagai cikal bakal koperasi saat ini. Gagasan ini muncul karena keprihatinan Patih terhadap pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terlilit hutang oleh para rentenir dengan memberikan pinjaman namun diiringi bunga yang tinggi. Atas dasar itu, Patih akhirnya membentuk sebuah bank dengan adaptasi koperasi kredit modal seperti di Jerman bagi para pegawai di Purwokerto. Semangat dan antusias Patih membuat The Wolfgang Westerwolde, asisten residen Belanda, meneruskan cita-cita Patih. Di masa The Wolfgang, beliau berkunjung ke Jerman dan mengusulkan untuk mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian dan mengusulkan agar bank diubah menjadi koperasi agar bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Pada tahun 1908, Budi Utomo juga ikut berperan penting dalam pergerakan koperasi di Indonesia. Dengan memperluas semangat koperasi hingga tahun 1927, ditandai dengan terbentuknya Sarekat Islam dengan tujuan memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. 12 Juli 1947 ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia yang dihasilkan dari Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya sekaligus membentuk SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang berada di Tasikmalaya dengan ketua yaitu Muhammad Hatta dan ditunjuk sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani termasuk peternak atau nelayan. Ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co berarti bersama atau dilakukan secara satu sama lain dan operation berarti usaha. Jika kedua kata tersebut digabung, maka artinya usaha yang dilakukan bersama-sama. Pengertian tersebut selaras dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 yang berbunyi, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Landasan dan asas koperasi. Koperasi bergerak berdasarkan landasan dan asas sesuai pedoman koperasi dalam menjalankan tugasnya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu landasan koperasi. Landasan koperasi terdiri dari 4 landasan yaitu landasan ideal. Landasan ideal koperasi di Indonesia ialah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai landasan agar dapat mewujudkan kesejahteraan hidup anggota koperasi maupun masyarakat. Landasan struktural. Landasan struktural koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sesuai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan operasional.
Landasan operasional dari koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Landasan operasional lainnya dari koperasi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap koperasi. Landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Dua landasan ini memiliki makna agar koperasi menjadi unsur pendidikan bagi anggota dalam memperkuat perekonomian dengan kesetiakawanan, kesejahteraan, dan kemakmuran guna mencapai tujuan bersama sesuai dengan asas kekeluargaan. Setelah landasan koperasi, selanjutnya asas koperasi Indonesia yaitu 1. Asas atau nilai mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, demokrasi, bertanggung jawab, menolong diri sendiri, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. 2. Asas atau nilai yang diyakini anggota koperasi adalah kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan kepedulian kepada orang lain. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ciri-ciri koperasi. Koperasi memiliki ciri-ciri agar berbeda dari lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Koperasi berjuang untuk mencapai kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Koperasi mengabdi kepada kepentingan perkemanusiaan. Koperasi merupakan kepentingan bersama seluruh anggota dan seluruh anggota turut menyumbangkan karya serta jasanya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip koperasi. Koperasi tidak sama dengan badan usaha lain yang ada di Indonesia, karena awal berdirinya berdasarkan pada prinsip-prinsip perkoperasian. Adapun prinsip koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai prinsip koperasi sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Fungsi dan peran koperasi. Pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis usaha koperasi. Koperasi memiliki jenis-jenis usaha, yaitu 1. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota, dan non-anggota. Koperasi produsen. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi jasa. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Sekarang adik-adik sudah tahu bukan mengenai koperasi? Waktunya kita mengerjakan soal ya. Soal dikerjakan dalam waktu 5 detik. Oke, siap. Ayo kita mulai. 1. Pancasila merupakan landasan koperasi. A. Struktural. B.
operasional, C. Idil, D. Mental. Jawaban yang benar adalah C. Idil. Dua. Siapa Bapak Koperasi Indonesia? A. Soekarno, B. Ismail Marzuki, C. Kiai Hajar Dewantara, D. Muhammad Hatta. Jawaban yang benar adalah D. Muhammad Hatta. Tiga. Berikut ini yang bukan merupakan jenis koperasi adalah A. Koperasi produsen, B. Koperasi serba usaha, C. Koperasi simpan pinjam, D. Koperasi jasa. Jawaban yang benar adalah B. Koperasi serba usaha. 4. Pengertian koperasi tertuang dalam Undang-Undang Koperasi. A. Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, B. Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, C. Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, D. Nomor 32 2004 Pasal 1. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1. 5. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya merupakan A. Fungsi dan peran koperasi, B. Landasan dan asas koperasi, C. Tujuan koperasi, D. Jenis-jenis usaha koperasi. Jawaban yang benar adalah A. Fungsi dan peran koperasi. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam mempelajari materi tentang perkoperasian. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya, dan selalu sehat. Sampai bertemu di video selanjutnya.